10 fakta Rusia, negara adidaya yang sering disalahpahami. Banyak orang mendengar berbagai mitos buruk tentang Rusia. Ini terutama diciptakan oleh mesin propaganda yang kuat dan sejarah geopolitik modern yang kejam. Banyak orang asing masih membayangkan Rusia sebagai negara terbelakang dengan iklim yang ekstrim dan orang-orang yang keras, dengan budaya yang besar dan sejarah yang rumit. Namun setiap orang biasanya mengubah pendapat mereka tentang Rusia setelah mengunjungi Moskow dan berinteraksi dengan orang Rusia asli. Perubahan sudut pandang ini terutama terlihat selama ajang Piala Dunia 2018. Moskow penuh dengan pelancong yang santai dan bahagia dari seluruh dunia yang datang untuk menikmati negara ini. Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Rusia? Kami dari tim Indo 7 akan membagikan banyak fakta menarik pada Anda. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya channel ini agar kami bisa terus menyajikan video-video keren seputar negara Rusia. Fakta Rusia. Rusia adalah negara raksasa. Rusia adalah negara terbesar di dunia. Rusia 2 kali lebih besar dari Amerika Serikat dan bahkan lebih besar dari luas permukaan Pluto. Dengan lebih dari 80 provinsi di Rusia, termasuk satu bekas provinsi Jerman di wilayah Archangels. Negara yang luas ini menjangkau sekitar 14 zona waktu dengan beragam orang dan budaya yang menakjubkan. Kremlin Moskow adalah kompleks benteng abad pertengahan terbesar di dunia. Ini juga memiliki lonceng gereja dan meriam militer terbesar di dalam kompleks Kremlin. Metro di Sankt Petersburg adalah sistem kereta bawah tanah terdalam di dunia. Kedalamannya rata-rata mencapai 100 meter. Kereta api Trans-Siberia adalah sistem kereta api terpanjang di dunia yang melintasi 8 zona waktu. Mereka telah membangunnya selama 25 tahun dengan biaya yang luar biasa, perjuangan yang tak kenal lelah, dan penderitaan yang bertahan lama. Baikal adalah danau terbesar dan terdalam di dunia. Oymyakon adalah tempat terdingin di bumi. Sankt Petersburg adalah kota paling utara dengan lebih dari 1 juta penduduk. Murmansk adalah kota terbesar di wilayah kutub, dan Volga adalah sungai terbesar, dan Elbrus di gunung tertinggi di Eropa. Rusia pertama dikenal sebagai kerajaan beku tanpa orang. Permafrost menutupi 65% wilayah Rusia. Siberia menempati 77% dari luas Rusia. Iklimnya sangat dingin dan musim dingin sangat panjang di sana. Siberia sangat luas, berpenduduk sedikit, terbelakang, dan parah secara alami. Penting untuk dipahami bahwa hanya sedikit orang yang tinggal di hutan belantara Siberia. Ada beberapa kota besar dan banyak kota kecil di mana orang menghabiskan hidup mereka untuk memutuskan bagaimana bertahan hidup atau apakah mereka harus meninggalkan tempat itu. Faktanya, hanya 25% orang Rusia yang tinggal di Siberia. Amerika dan Rusia dekat, seperti saudara. Orang Rusia memiliki ungkapan,
Where are we and where is America? Yang artinya, di mana kita dan di mana Amerika. Ini mengungkapkan betapa berbedanya kedua negara ini. Namun jarak sebenarnya antara Rusia dan Amerika, Alaska, hanyalah 4 km. Lebih dekat untuk terbang dari Chicago ke Moskow daripada ke Rio de Janeiro. Alaska adalah wilayah Rusia. Kekaisaran Rusia begitu besar dan kuat, sehingga Rusia menaklukkan bagian barat Amerika sebelum Inggris Raya melakukannya. Pada tahun 1867, Amerika Serikat membeli Alaska seharga $118 juta dalam kurs hari ini. Meskipun harga tawarannya sekitar 2 sen per ounce, pembelian Alaska diejek di Kongres dan di pers sebagai kebodohan Seward. Tetapi kemudian diakui sebagai salah satu perampasan tanah paling berharga dalam sejarah Amerika. Santo Petersburg adalah Venesia Utara. Peter the Great ingin membangun Amsterdam baru ketika ia mendirikan Santo Petersburg 300 tahun yang lalu. Sebagai sebuah kota air dan kanal ala Eropa, banyak kanal kecil memindahkan barang dari satu toko ke toko lain. Metode perjalanan dan transportasi yang lebih cepat dan nyaman pada saat itu. Sekarang, Santo Petersburg adalah kota jembatan dan kanal seperti Venesia. Lebih dari 60 kanal berbeda melintasi kota ke-42, pulau kecil dengan 500 jembatan dan 20 jembatan gantung yang luar biasa. Santo Petersburg terkenal dengan arsitekturnya yang menakjubkan. Pusat kota termasuk dalam daftar warisan UNESCO seperti Paris dan Roma. Kota ini dibangun untuk menikmati pemandangan dari air. Jadi jangan ragu dan lakukan perjalanan dengan perahu. Santo Petersburg juga terkenal dengan budayanya yang menakjubkan. Opera, teater, dan museum Hermitage yang luar biasa dengan lebih dari 3 juta pameran. Pasukan khusus kucing manja melindunginya dari tikus. Rusia adalah sebuah kekaisaran. Setidaknya untuk orang Rusia sendiri, Rusia adalah kekaisaran selama lebih dari 300 tahun. Ini adalah fakta penting jika Anda ingin memahami bahasa Rusia. Orang-orang Rusia bangga dengan negara mereka, kekuatan militernya, sejarah kuno, dan budaya yang beragam. Rusia tidak ingin hanya menjadi negara dengan ekonomi normal. Sebaliknya, orang-orang lebih suka hidup sederhana, bahkan kadang-kadang tanpa uang, tetapi memiliki kerajaan yang luar biasa untuk dibanggakan. Ingat, kekaisaran Rusia berkembang dari Eropa Timur sampai Amerika Utara, yaitu Alaska adalah wilayah Rusia. Uni Soviet adalah salah satu negara terbesar di dunia. Sulit untuk dilupakan. Orang Rusia adalah penjelajah sejati. Dikenal sebagai negara yang luas dan karakternya yang keras, orang Rusia tumbuh berkembang menjadi salah satu penjelajah terhebat di dunia. Mereka menemukan Antartika selama ekspedisi 800 hari ke selatan. Mereka juga melakukan ribuan ekspedisi ke Asia Tengah, Siberia, dan Arktik. Mengapa penjelajah Rusia tidak begitu dikenal luas? Lihat saja peta Siberia dan Anda akan mengerti di mana mereka berkumpul selama bertahun-tahun. Menyeberangi seluruh Siberia, mereka mencapai Samudra Pasifik dan tidak berhenti. Selama ekspedisi lebih lanjut, orang Rusia berlayar ke Amerika Utara
dan menaklukkan Alaska. Orang Rusia masih menjadi petualang dan penjelajah yang gagah berani. Salah satu contoh, seorang pria yang pernah ke Everest dan masuk ke gua terdalam di dunia adalah orang Rusia bernama Denis Provalov. Rusia memiliki budaya yang hebat. Rusia terkenal dengan budayanya, seni, balet, opera, sastra, arsitektur. Warisan budaya Rusia luar biasa. Sekarang, Santo Petersburg memainkan peran sebagai ibu kota budaya modern di Rusia. Kota ini memiliki lebih dari 2.000 perpustakaan, 200 museum, dan 100 teater. Jika Anda menyukai budaya, jangan lewatkan Hermitage. Ini adalah salah satu museum terbesar dan tertua di dunia dengan lebih dari 3 juta pameran yang menarik. Bahkan, mungkin lebih mengesankan daripada Louvre. Moskow juga terkenal dengan budayanya. Galeri Tretiakovskaya dan Museum Pushkinsky sangat cocok untuk pecinta seni dan patung. Anda akan menemukan mahakarya kerajaan Rusia di kamar gudang senjata Kremlin. Jangan lupa untuk menjelajah biara, gereja, dan Kremlin Golden Ring. Rusia tidak memiliki perbudakan. Tidak ada perbudakan di Rusia, tidak pernah ada. Tetapi Rusia memiliki serfdom hingga tahun 1861. Serfdom adalah status khusus dari banyak petani yang mirip dengan perbudakan. Hukum resmi melindungi petani dari pemilik yang terlalu agresif. Petani bekerja untuk diri mereka sendiri, hanya memberikan sebagian dari uang atau produk mereka kepada pemilik tanah. Namun, masih dimungkinkan untuk membeli seorang petani. Serfdom hanya ada di wilayah tengah dan selatan Kekaisaran Rusia. Mereka tidak pernah mendirikannya di utara, di Ural, atau di Siberia. Pada tahun 1861, serfdom akhirnya dihapuskan. Saat itu Rusia memiliki sekitar 23 juta petani milik tuan tanah dan sekitar 29 juta petani bebas milik pemerintah. Orang Rusia bukan peminum berat. Sebenarnya ini rumit. Beberapa orang Rusia banyak minum, terutama jika mereka tinggal di daerah tertekan dengan ekonomi yang buruk, iklim dingin, tidak ada infrastruktur, dan melakukan kerja keras. Orang Rusia yang berpendidikan biasanya minum bir atau anggur. Vodka hanya untuk pesta keras. Orang Rusia normal tidak meminumnya selama kehidupan sehari-hari mereka. Tapi orang-orang di Rusia minum banyak teh panas. Mereka bisa minum 5 hingga 10 cangkir teh setiap hari. Biasanya orang minum teh hitam dengan gula, tapi sekarang banyak orang lebih suka teh hijau atau teh hitam tanpa gula. Ketika datang ke teman Rusia, orang sering membeli beberapa makanan manis untuk teman ke teh. Ini seperti tradisi dan sangat bagus di musim dingin ketika mereka ingin sesuatu yang panas untuk menghangatkan diri. Banyak juga ya fakta menarik tentang negara Rusia. Kita sudahi dulu yuk video kali ini dan jangan lupa terus dukung channel Indo7 ini ya.